Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham dividen yang kembali diakumulasi dan terdapat tanda-tanda bullish reversal. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita akan melakukan screening saham dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Yang pertama kita akan masuk ya ke preset screener, karena kita akan mencari saham-saham yang diakumulasi, maka kita klik bandarmologi lalu big accumulation. Nah, ini menunjukkan saham-saham dengan akumulasi yang tinggi. Selanjutnya kita juga akan menambahkan financial column guys ya. Di sini kita akan melihat perkembangan harga sahamnya untuk hari ini, one day price returns ya dalam bentuk persen. Selanjutnya kita pun akan menambahkan ya price performance lalu di 6 bulan, price return ya, atau kita melihat ya guys ya, pergerakan harganya di 6 bulan terakhir. Nah, beberapa saham memang sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, sehingga per hari ini ketika mulai naik lagi, itu berarti ada tanda bullish reversal. Sedangkan beberapa saham lainnya kita lihat malah mengalami kenaikan kembali, alias dia lanjut uptrend guys ya. Nah, kita lihat beberapa saham yang ada tanda bullish reversal, contohnya adalah NICE ya, atau NICE, itu, per hari ini naik 3,72% setelah di 6 bulan terakhir sudah turun 43,48%. Nah, tentu saja di fitur stock screener ini bukan hanya dari harga saham ataupun berdasarkan aspek teknikal ya yang bisa teman-teman screening, tapi berdasarkan aspek fundamental pun teman-teman bisa, melakukan screening ya seperti market cap atau size ya, lalu valuation, lalu ada juga dividen ya, saham-saham apa saja yang bagi dividen besar, lalu ada juga, income statement-nya guys ya, dan juga margins di sini. So, pastinya ini adalah fitur yang cukup berguna guys ya, dan akan memudahkan analisa yang kita lakukan dan dalam mencari saham-saham yang menarik untuk kita investasikan. Jadi langsung saja ya kita akan membahas sahamnya satu persatu. Nah, beberapa poin yang kita lihat memang ada tanda-tanda bullish reversal dikarenakan hari ini juga IHSG ditutup menguat 1,65% guys ya, meskipun masih ada net sell asing ya, baik itu di market reguler dan juga di all market, tapi kenaikan IHSG pada hari ini menjadi terbaik di bursa saham Asia gitu ya. So, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Medco, di mana hari ini Medco mengalami kenaikan 2,18% di harga Rp1.170 per saham. Nah, jika kita lihat memang hari ini ada akumulasi ya guys ya. Setelah Medco ini turun cukup dalam dari 1.460-an ke 1.060-an, tapi beberapa perdagangan hari terakhir mulai mengalami kenaikan kembali ya, dan kenaikan yang cukup tinggi kita lihat di 20 November lalu yang juga sempat kita bahas ya di video lainnya. Jadi untuk Medco hari ini lanjut naik 2,8% disertai dengan akumulasi yang bagus ya, terutama dari ZP 8,5 miliar, OD 2,5 miliar, dan AK 1,2 miliar. Jadi overall hari ini investor asing ada net buy 11,4 miliaran, dan ini melanjutkan fase akumulasi asing, terutama di 1 minggu terakhir ini guys ya. So, untuk saham Medco ini adalah tanda-tanda bullish reversalnya, dan kita lihat memang peperangan di Timur Tengah sedang terjadi, yang memang itu biasanya mengakibatkan harga minyak dunia ya, crude oil WTI dan juga Brent oil mengalami kenaikan. Dan biasanya ketika harga minyak dunia itu naik, maka harga saham Medco juga bisa ikut naik ya, terkena sentimen dari kenaikan harga harga minyak dunia tersebut. Selanjutnya saham kedua adalah saham Unilever, yang mana Unilever ini memang sudah turun cukup dalam guys ya, dan memang sedang downtrend juga. So, kenaikan di 2 hari terakhir ini kita lihat juga terjadi itu setelah adanya fase sideways. Jadi ketika sudah terjadi fase sideways dan juga dia mulai naik dari fase oversold-nya atau jenuh jual, maka ada potensi Unilever bisa kembali naik. Tapi saya ingatkan ya, untuk saham ini karena memang usahanya sudah mature, dan kita lihat juga banyak sekali ya produk-produk substitusi yang bisa saja menggantikan produk-produk Unilever ini. Jadi pesaingnya banyak dan kita lihat daya beli masyarakat juga sedang sedang turun. So, kalau misalkan memang Unilever ini naik, maka teman-teman jangan abaikan ya tanda-tanda take profit di harga atas. Ketika nanti misalkan sudah kesulitan untuk naik di atas level resisten selanjutnya, atau sudah ada tanda-tanda patah tren ya dari Unilever, maka teman-teman jangan abai ya. Silahkan teman-teman
perkirakan di mana kira-kira target atau area teman-teman akan melakukan take profit. Karena realisasi terhadap profit ya atau take profit tersebut itu adalah hal yang sangat penting agar teman-teman juga bisa mencari saham lain yang sedang di harga diskon atau saham yang lebih menarik. So, untuk Unilever hari ini kenaikannya cukup menarik ya, 6,69%. Ini saya rasa memang cukup tinggi kenaikannya dan hari ini juga ada volume breakout. Disertai dengan adanya akumulasi besar, terutama dari ZPRX dan juga KZ sebagai top buyer. Jadi overall hari ini akumulasi asing itu 39,7 miliar. Dan jika teman-teman terbiasa untuk melakukan trading atau trade the wave ya, atau ikuti kenaikannya, maka teman-teman bisa menggunakan metode trend following dan tetap akan ada pembatasan risikonya, seperti itu. Jadi untuk invest jangka panjang, untuk Unilever ini saya rasa belum ya, karena kinerja atau laba sahamnya juga masih tertekan. Selanjutnya INKP yang kita lihat juga cukup menarik ya, mulai ada tanda-tanda kenaikan harga ataupun bullish reversal dan hari ini naik sekitar 1,76% di Rp7.225 per saham. Kita lihat hari ini ada akumulasi ya, meskipun mayoritas akumulasinya dari investor domestik, tapi kita lihat AK dan juga BK mulai akumulasi saham INKP. Meskipun hari ini INKP juga masih ada net sell, tapi net sell aslinya ini tipis ya, saya rasa hanya 180 jutaan saja. So, apakah ini adalah awal dari kenaikan INKP kembali? Karena kita lihat juga sudah turun ya di bawah level support sebelumnya, yaitu di 7.600 sampai 7.800-an. Jadi untuk INKP kalau misalkan memang harganya sudah murah ya, maka otomatis akan ada kenaikan lanjutan di besok hari ya, Selasa 26 November 2024. Kita akan pantau ya saham-saham yang kita bahas pada video ini. Selanjutnya adalah saham PTBA yang di 2 hari terakhir juga mulai naik lagi. Hari ini berhasil naik ya di atas support MA 150-nya. Naik sekitar 1% ya untuk hari ini di Rp2.800 per saham untuk harga closingnya. So untuk kemarin juga sebenarnya ada kenaikan ya 1,84% dan kita lihat juga di beberapa hari terakhir itu dia sempat sideways dan naik lagi dari zona oversold-nya. Kalau misalkan sebuah saham sudah oversold itu artinya teman-teman harus pantau gitu ya. Sudah oversold, oh berarti ini waktunya saya pantau. Kalau misalkan distribusinya masih besar, berarti teman-teman waktunya DCA gitu ya, DCA terus. Nanti kalau misalkan memang sudah DCA di harga bawah dan teman-teman sudah dapat harga murahnya, maka ketika naik teman-teman akan mendapatkan cuan dari capital gain dan jika teman-teman hold sampai dividen, maka teman-teman akan dapatkan cuan double. Yang pertama dari capital gain, kenaikan harga saham, yang kedua adalah dari dividennya. Untuk PTBA sendiri hari ini kita lihat ada akumulasi yang cukup menarik ya, terutama dari BK atau JP Morgan 5,3 miliar, lalu ada CC 3 miliar dan BB 2,1 miliar. Dan overall hari ini dari investor asing masih ada penjualan ya atau net sell sebesar 2,3 miliar saja. Dan untuk harga acuan batu bara sendiri memang kita lihat masih cukup sideways ya di zona 140 USD per ton dan saya rasa itu harga yang jika mampu dipertahankan maka akan berdampak positif ya untuk perusahaan batu bara. Karena ketika harga batu baranya stabil ya tidak mengalami fluktuasi baik itu turun cukup dalam ataupun naik cukup tinggi maka akan terjadi kestabilan dari laba saham batu bara tersebut. Tapi kalau misalkan naik pun yaitu menjadi salah satu sentimen yang positif ya untuk saham-saham batubara. Nah, siapa nih yang masih dividend investing di saham batubara? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Ataupun teman-teman yang mungkin ingin menebus ya PUPS-nya AAD nanti ya guys ya setelah listing, setelah IPO atau bahkan teman-teman yang malah mau ikut IPO-nya untuk saham AAD ya, salah satu saham batubara yang kemungkinan besar masih akan rutin bagi dividen, saya rasa akan banyak sekali peminatnya guys ya. So, berarti ini, adalah sebuah kesempatan untuk teman-teman bisa menambah porsinya di saham batubara ya, baik itu PTBA yang kita lihat juga pergerakan harga sahamnya mulai kembali menarik. Selanjutnya adalah BJTM ya, beberapa saham perbankan tadi sudah kita bahas dan mengalami kenaikan yang cukup menarik, terutama juga beberapa perbankan yang memiliki size yang tidak terlalu besar ya, seperti INPC, tadi kita lihat juga, lalu ada Mayapada ya, atau dengan kode saham Maya itu juga mengalami kenaikan yang menarik, tapi saham-saham tersebut ya khusus untuk trend following saja, bukan untuk invest jangka panjang guys ya. Jadi kembali lagi teman-teman harus bisa memilah dan memilih saham mana nih yang untuk invest jangka panjang dan juga saham-saham yang untuk
riding the wave saja atau kita ikuti kenaikannya alias trend following ya. So untuk BJTM hari ini kenaikannya 1,83% di Rp555 per saham. Kita lihat hari ini retest lagi ya di MA 150-nya atau harga rata-rata di 150 hari terakhir. Untuk BJTM sendiri hari ini kita lihat ada akumulasi terutama dari ZPOD dan juga NI, lalu ada AK dan juga AZ ya. Dan hari ini investor asing ada akumulasi nih di BJTM sebesar 1,7 miliaran. So, BJTM ini juga sebenarnya kemarin sempat oversold ya, yaitu sejak tanggal 20 November sampai di 21 November ya BJTM ini dia oversold alias jenuh jual dan ketika tanggal 22 November mulai naik maka oversold-nya juga mulai naik lagi sehingga ini menjadi tanda-tanda bullish reversal ya untuk saham bank second liner yakni BJTM. Selanjutnya adalah saham BDMN guys ya. Untuk Bank Danamon, kita lihat hari ini juga mengalami kenaikan ya 1,18% di Rp2.570 per saham. Kita lihat hari ini ada volume breakout meskipun investor asingnya ada net sell 337 juta, namun ada akumulasi terutama dari investor domestik yakni DH dan juga CC. Lalu kita lihat AK dan juga BK juga terpantau akumulasi di saham Bank Danamon. Nah, untuk harga terendah Bank Danamon ini kita lihat ya sempat ada double bottom di 2.445 dan kemarin itu tidak turun di bawah 2.500 guys ya. Jadi cukup menarik di mana Bank Danamon ini mulai oversold itu di level 2.500 dan cukup lama sideways ya di level tersebut. Saham terakhir yang akan kita analisa adalah Antam, di mana Antam juga sempat mengalami penurunan guys ya, dari 1.700-an sampai di sekitar 1.400-an lagi. Jadi Antam ini waktu itu ya sempat kita call itu di bawah 1.400 ya, di 1.350 teman-teman yang ada di grup pasti tahu ya, bahwa saya call Antam ini di 1.350, tapi kenyataannya turun lebih dalam lagi. Nah, jadi call yang saya lakukan ya guys ya, baik itu terhadap teman-teman investor, itu sebenarnya adalah awal DCA-nya atau, awal dari cicil belinya, bukan, kita all in di satu harga gitu ya. Nah, biasanya seperti itu dan ketika mulai mengalami kenaikan ya teman-teman pastinya juga akan cuan dan ketika di atas pun saya sounding ya ke teman-teman, ya silahkan kalau ada pertimbangan untuk take profit, baik itu TP sebagian ataupun TP semua silahkan. Dan ternyata ketika saya sounding untuk take profit, maka harga Antamnya malah turun ya ke 1.400-an lagi, bahkan sempat ke 1.390-an. Nah, ketika teman-teman melakukan swing seperti itu, maka ada potensi teman-teman bisa cuan berkali-kali ya guys ya, dengan probabilitas dari capital gain yang lebih tinggi ya dibandingkan dividennya. Nah, ini kan Antam sempat naik 32% ya, dari level supportnya di 1.300-an naik sampai di 1.750. Ini Antam sudah naik 32% ya. Jadi setidaknya teman-teman, dapatlah di atas 20% ya. Setidaknya teman-teman dapat 20% dan itu kemungkinan akan terulang lagi ya guys ya, jika Antam benar-benar ini, adalah tanda bullish reversal ataupun tanda-tanda kenaikan Antam kembali dengan target ya sekitar 20 sampai 30%-an. Nah, itulah keuntungan dari kita melakukan swing ya di saham-saham bagus yang rutin bagi dividen. Jadi kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut ketika turun pun kita masih bisa melakukan averaging down. Untuk Antam sendiri kita lihat ada normal akumulasi ya pada hari ini terutama dari KZ, AK dan juga YU dan hari ini investor asingnya juga melakukan akumulasi alias net buy 13,9 miliaran. So untuk Antam ini menjadi awal ya dari kenaikan kembali Antam dan kita asumsikan memang kemarin itu menjadi, tanda-tanda bullish reversal dan koreksi yang terjadi kemarin maksud saya itu menjadi area higher low untuk Antam. Karena kalau misalkan kita lihat tren lainnya memang Antam ini masih di zona uptrend ya dan kemarin itu area low-nya menjadi area higher low untuk Antam. Nah seperti ini guys ya, jadi tren lainnya masih positif dan Antam masih punya peluang untuk bisa naik lagi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar guys ya. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman silahkan mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena dengan fitur stock screener ini pun kita bisa melihat nih beberapa saham yang memiliki potensi menarik ya. Contohnya misalkan ada Medco yang tadi sudah kita bahas, Hoki, Nice ya guys ya. Lalu ada Unilever. Ya kita lihat juga yang mulai mengalami kenaikan kembali adalah ini SP, lalu juga secara internasional ya, lalu ada saham GGRM, UNTR,
Lalu kita cek juga ternyata ada saham TBIG, Antam, Bank Danamon, ya, dan juga Mayora, seperti itu. Jadi banyak ya saham-saham yang berpotensi akan bisa naik dan cukup menarik untuk diinvestasi. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.